wabarakatuh. Sahabat Asyifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi bersama kita di acara yang paling kita tunggu-tunggu di Bincang Ramadan ASU Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu yang luar biasa, guru besar Asyifa Kolbu, Abah Yayat Cobriat. Nah, apa kabar, Bah? Baik, kabar apa? Alhamdulillah. Puasanya gimana? Puasa pasti kuat lah. Pasti kuat. Udah sering puasa. Iya. Nah, kali ini saya bersama Abah akan berbincang-bincang yang nantinya kita akan mendapatkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat untuk kita. Insya Allah, dan hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yang mungkin harus kita dengarkan dan wajib kita dengarkan karena ini luar biasa temanya gitu untuk kita sendiri. Nah, temanya adalah asabiqunal awalun. Nah, Bah, kalau kita dengar kisah-kisah Nabi gitu kan, setiap Nabi itu mempunyai penentang ajarannya. Setiap Nabi yang diutus pasti ada aja yang tidak suka sama ajarannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada juga di lain ada penentang dan ada juga mungkin pengikutnya. Nah, pengikut Nabi yang pertamanya kita sering mendengar kata asabiqunal awalun. Nah, asabiqunal awalun itu siapa saja sih, Pak? Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyifa yang baik. Setiap nabi ini kayak menjadi hukum sejarah ya. Setiap nabi itu selalu ada penentang. Penentangnya itu biasanya bahkan penguasa. Kita kenal Ibrahim melawan Namrud, gitu ya. Musa melawan Firaun. Dan Nabi kita Muhammad melawan oligarki. Para aristokrat yang punya kekuasaan dan kekayaan di situ berkumpul membangun kekuasaan dan menentang Nabi. Itu oligarki lah, kayak sekarang lah mungkin. Dan di samping para penentang juga ada para pengikut. Nah, pengikut ini pasti ada yang mengawali. Pengikut awal para nabi. Dengan pengikut awal para nabi inilah atau Nabi Muhammad inilah apa yang disebut dengan asabiqun awal. Orang-orang yang awal pertama kali mengikuti Nabi, dan ini perannya cukup penting dan strategis karena dengan kehadiran mereka Nabi terbantu, Nabi merasa punya teman, Nabi merasa punya kekuatan tidak hanya sendiri untuk menyebarkan untuk dakwah ini. Maka siapa aja mereka kan dia? Siapa aja mereka? Yang saya ketahui dari beberapa tarikh yang saya baca, sejarah yang saya baca, ada 4 golongan, Pak Fauzi. Pertama, golongan dari keluarganya, diawali dari istrinya Khadijah. Nah, Khadijah ini seorang istri. Kalau saya baca biografi dan perjuangannya, dia punya 2 kekuatan dalam menopang dakwah Nabi. Pertama, kekuatan kematangan dan kedewasaan dia. Kematangan dan kedewasaan dia yang membuat dia punya peran penting dalam menenangkan Nabi ketika Nabi gelisah, ketika Nabi punya masalah. Peran penting Khadijah itulah yang bisa menenangkan dan mendampingkan Nabi hingga Nabi memiliki motivasi baru lagi. Kedua, peran penting yang paling strategis adalah ekonomi. Ditopang dengan kekuatan ekonomi Khadijah, dakwah Nabi relatif terbantu. Bahkan Khadijah adalah seorang istri yang dimiskinkan oleh perjuangan suaminya. Ini luar biasa ya. Habis itu harta kekayaannya oleh perjuangan suaminya. Golongan yang kedua, anak muda. Kita tahu bahwa pengikut Nabi yang dari anak muda kan sangat relatif belia. Ali bin Abi Thalib usianya 9 tahun ikut Nabi. SD kali ya? SD sekarang ya? SD ya? 9 tahun itu SD. Anak SD sudah punya kecintaan pada ilmu luar biasa. Sudah ada di jalan dakwah, sudah ada di jalan perjuangan. Anak-anak gitu loh. Nah, kita nih kalian, anak-anak muda, anak pelajar, sudah ada belum di jalan ilmu, di jalan dakwah dan di jalan perjuangan? Jangan-jangan lagi di jalan-jalan yang gak jelas. Kita harus malu sama Ali di usia 9 tahun jadi asabiqunal awalun, mengikuti Nabi, dia jadi pencinta ilmu, dia jadi pendakwah dan dia jadi pejuang. Dan itu mudah. Dan ini pelajaran buat kaum muda di Indonesia, pelajar Asyifa, ayo ambil peran penting dalam sejarah kehidupan kita. Sebagaimana Ali, dia mengambil peran penting dan akhirnya Ali disebut oleh Rasul sebagai pintunya ilmu. Jadi kalau ingin belajar ilmu, lewat pintunya dulu. Maka Ali adalah pintunya. Yang ketiga ya, golongan para budak. Karena kita tahu bahwa Mekah adalah kondisi sosialnya ada perbudakan. Di situ Bilal tampil. Nah, kita tak dapat bayangkan kalau Bilal waktu itu ditindih batu menyerah. Kita kecewa pasti ya. Tapi Bilal kuat, kukuh imannya hingga dia mengatakan ketika disiksa, ditindih batu itu mengatakan ahad. Kalau saja dia menyerah, kita kecewa pasti. Nah, inilah kekuatan iman yang membuat Bilal
menjadi tangguh dan bisa bersama Nabi. Dan keempat, pengikut Nabi itu kalangan elit Mekah lah. Sosial ekonominya mapan, konglomerat, mapan, para pengusaha di situ ada, diawali dari Abu Bakar. Abu Bakar teman setia Nabi, teman dekat, udah sangat percaya pada Nabi. Kemudian dari mulai Abu Bakar lah kita tahu Abdurrahman bin Auf masuk Islam, seorang ekonom. Utsman bin Affan lewat Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, semua orang-orang penting di Mekah dari kalangan tertentu masuk Islam melalui Abu Bakar. Itulah As-Sabiqun Al-Awwalun yang peran penting strategis. Nah, Masya Allah, tadi udah kita dengarkan banyak penjelasan dari Abah. Jadi setiap Nabi diutus itu pasti ada aja penentangnya, Pak. Ada juga ini ikutin. Kayaknya itu sunatullah ya, Pak ya? Iya, Sunatullah pasti ada aja. Kita juga gitu, ada yang nentang kita, ada yang ikut sama kita. Iya. Jadi itu sesuatu hal yang wajar. Nah, tapi yang menarik tadi tentang kisahnya anak muda Ali bin Abi Thalib nih, Bah ya. Mungkin kalau kita bandingkan sama zaman sekarang nih, kalau Ali bin Abi Thalib 9 tahun sudah menjadi pengikutnya Nabi, terus orientasi hidupnya juga udah untuk dakwah, untuk berjuang di jalan Allah. Nah, dibandingkan dengan kondisi sekarang, anak mudanya 20 tahun, 22 tahun ke atas masih bingung nih hidup mau ngapain aja nih, Bang. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki tuh sebagai anak muda gitu? Yang populer kan bisa sering disebut dengan istilah krisis identitas gitu. Krisis identitas itu anak muda yang belum mengenal dirinya, mau ngapain, siapa aku, mau ngapain gitu. Dan nyaris yang bukan memalukan, agak tragis juga Pak Fauji. Bahkan seorang mahasiswa ketika lulus juga bingung mau ngapain. Nah, itu kan krisis identitas. Jadi sekolah dari TK sampai perguruan tinggi belum menemukan dirinya. Kan aneh pendidikan itu, tidak membuat orang menemukan diri. Jadi sahabat Asyifa yang baik, belajar dari Abu Thalib. Maka sederhana sebetulnya, kembali kepada apa yang harus dipelajari dalam hidup ini, apa yang penting dan utama dan pertama yang harus dipelajari. Jadi ketika Ali diajak oleh Nabi, kemudian dia mengikuti dan dalam bimbingan wahyu, di usia itu dia udah menemukan identitas. Bayangkan lewat Quran, lewat dididik oleh Nabi, setiap hari dekat dengan Nabi dan dididiknya dengan Quran, Ali menemukan identitasnya. Menemukan identitas itu, Ali tahu harus berbuat apa. Maka dari situ Ali kan tergerak terus membangun keilmuan. Maka dia mencintai ilmu. Akhirnya dia disebut pintunya ilmu. Dari situ dia pasti dakwah lah, ngajak ya. Kecerdasan Ali kan luar biasa. Dan tentunya dia berjuang, pastilah berjuang dengan karena orang yang menemukan identitasnya, apalagi identitas ini dibentuk oleh Quran, jadilah generasi Qurani, dan itu membentuk identitas, dia jelas siapa dirinya dan harus berbuat apa. Jadi kuncinya mungkin Pak Fauji, kita harus kembali bagaimana kita dibentuk oleh Quran. Iya. Jadi kita harus paham juga ya. Kita diciptakan untuk apa nih gitu kan. Kita ada pedoman hidup Al-Quran. Nah, kita harus kembali ke situ ya. Pak Fauji gini. Sadar nggak dari TK sampai perguruan tinggi Al-Quran ini membentuk kita? Kan enggak. Iya, sadar ya. Enggak dibentuk oleh ini. Akhirnya generasi ini nggak jelas. Ali itu dibentuk oleh ini, oleh Quran. Maka jelas kan, dia seperti apa dulu. Akhirnya jadi orang hebat di zamannya. Oke, setuju saya. Jadi ya intinya itu sih. Jadi kita harus paham juga kita tujuan kita apa gitu kan, dari kecil dekat dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran ini pedoman hidup itu sudah ada. Tapi terkadang kita ada pedoman tapi malah nyari yang lain gitu, contoh yang lain gitu kan. Nah ini banyak banget apalagi di kalangan pemuda yang bingung, makanya banyak yang nguntang-lantung nggak jelas untuk apa ini. Anak muda bingung karena jauh dari ini. Nah, ini jauh dari Quran. Sederhana kok. Kita jauh dari sini, maka kita jauh dari petunjuk, jauh dari hidayah, jauh dari pedoman, dan akan linglung, akan nggak jelas. Itu. Kalau kita jauh dari Al-Quran, ya udah tujuan itu tuh nggak akan jelas juga. Nah itu menarik banget ya anak muda ya. Dan tadi menarik juga sih Bang, gimana sih cara kita tuh terkadang ya Ali bin Abi Thalib juga itu kan pasti banyak tantangan, nyari tangannya, dan dia tetap bertahan gitu kan. Dan zaman sekarang itu lebih luar biasa tentang bahkan mungkin kalau yang tadi kisah Bilal bin Rabah sampai ditindih batu tetap bertahan dengan prinsipnya ahad. Tapi kadang anak muda sekarang ya disogok duit aja ada belok. Iya, labil ya. Nah, muatinya gimana nih Bang? Muatinya nih. Iya. Tapi sebelum di situ ada satu pelajaran lagi.
Pengikut Nabi itu ada seorang anak muda yang cerdas luar biasa, namanya Mus'ab bin Umair. Di usia 17 tahun, di bawah 20 tahun, dia udah diutus oleh Rasul jadi delegasi di Madinah untuk menyebarkan Islam di Madinah sebelum peristiwa hijrah. Ini kan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Rasul kepada anak muda, bukan ke Abu Bakar, bukan ke Umar, bukan ke generasi tua, tapi diberikan tugas berat ini kepada Mus'ab bin Umair yang relatif muda, di bawah 20 tahun, dan dia harus pergi ke Madinah, mengislamkan orang Madinah. Setelah itu ada peristiwa Aqabah dan hijrah. Ini kan satu hal tantangan. Jadi anak muda itu memang penggerak perubahan. Anak muda itu penggerak perubahan. Nah, kembali kepada Ali, kembali kepada tantangan dan cobaan, menjadi sederhana ya. Semakin kuat keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki. Jadi maka ada istilah begini, iman dulu baru Al-Quran. Jadi Nabi itu membangun dulu keimanan, kepercayaan yang kuat pada sahabatnya. Setelah itu dia mempelajari Quran. Jadi Quran yang dibacakan dia menguatkan keimanannya. Nah, inilah yang dan kedua, memang ada benturan gesekan itu, tantangan dan masalah itu harusnya menguatkan, bukan melemahkan. Kan di situ orang akan mempelajari apa yang diyakini dan dipercaya. Dan disitulah kekuatan iman. Maka disebut Mekah itu generasi membangun akidah. Karena tantangannya luar biasa. Maka Nabi fokus ke akidah, menguatkan keyakinan kepercayaan, karena tantangannya sangat luar biasa. Gesekan dan benturannya terasa. Kalau nggak dibangun nantinya, kalau dibangun kekuatannya, maka dia akan emas. Begitupun generasi sekarang, disebut bahwa generasi ini adalah generasi yang luar biasa tantangannya dibanding tantangan umat Nabi Muhammad terdahulu. Maka menjadi amat sederhana selagi kita punya kepercayaan, keyakinan yang kuat. Pertanyaan sederhana aja, pernyataannya. Semua selesai dengan iman. Setuju nggak? Setuju. Semua akan selesai dan mudah dengan iman. Jadi kenapa nggak selesai nggak mudah? Iman persoalan. Semua terjawab, selesai dan mudah dengan iman. Nggak ada yang nggak biasa dengan iman. Imannya memang harus kuat banget. Ya. Dan itu harus terus dibangun, ditanamkan. Pendidikan Islam itu menanam, ditanam kuat, ditanam, disuburkan, dikuatkan. Itulah harus ini. Sebelum yang lain, karena dia akan menghadapi berbagai masalah. Kalau ini yang nggak kuat di awal, masalah ntar akan melenyapkan keimanan. Dan generasi muda sekarang kan abai dengan itu, merasa cukup percaya dan yakin pada Allah itu ada. Mungkin itu kita harus bangun. Nah, sahabat Asyifa, luar biasa ya penjelasan dari Abah yang cukup mengena banget buat kita nih, apalagi di kalangan pemuda ya. Buat saya juga sih ngena banget ini. Nah, berarti kalau dulu usia segitu aja udah didelegasikan, berarti jiwa kepemimpinannya itu. Iya. Nah, berarti penting ya Bah jiwa kepemimpinan dari dasar ya. Nah, wah berarti kita jangan salah juga ya dalam mendidik anak gitu ya. Penting jiwa. Pak Fauzi setuju nggak bahwa sahabat Nabi semua jadi pemimpin di masa depan? Setuju sih. Semua ya. Yeah. Jadi pendidikan itu menciptakan pemimpin. Semua pendidik, Bilal bin Rabah seorang budak pernah loh jadi punya jabatan tertentu di dalam pemerintahan Islam. Seorang budak loh. Jadi Nabi bisa menghormat, membentuk seorang budak menjadi pemimpin. Ini kan pendidikan luar biasa. Di pendidikan kita dari TK sampai perguruan tinggi jadi pemimpin nggak? Iya. Enggak. Ini ada apa dengan pendidikan kita? Kan gitu masalahnya. Ya. Iya. Nabi mendidik sahabat, semua jadi pemimpin. Nggak ada yang nggak jadi pemimpin. Semua jadi pemimpin. Iya. Betul. Dan kita juga harusnya mulai ini ya sadar ya itu ya. Karena kan ada kata gini, Subhanul Yawm Rijalul Ghad. Yes. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Yeah. Karena yang akan meneruskan perjuangan kita tuh ya anak muda sekarang ya. Berarti penting banget itu. Jadi jangan sampai salah kita mendidik anak dan mencari pendidikan anak ya. Yeah. Mungkin cari sekolah-sekolah yang menerapkan itu ya. Sekolah untuk calon pemimpin umat itu menjadi penting. Penting banget itu. Dan orang tua yang mengidealkan anak jadi pemimpin akan jadi sekolah seperti itu. Betul. Jangan sampai salah cari sekolah juga nih. Iya. Cari sekolah yang bisa membentuk anak-anak kita sebagai calon pemimpin umat di masa depan. Iya. Bismillah. Nah, Bah, kalau kita dengar tadi kisah As-Sabiqunal Awwalun, luar biasa ya perjuangannya ya. Dan apa sih yang bisa kita teladani dari kisah-kisah itu untuk kita semua? Oke. Ini sebetulnya memaknainya sederhana tapi gimana? Jadi gini Pak Fauzi. Iman itu kan dalam hati, kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan itu kan bicara Allah.
Bicara Allah, seringkali bicara Allah itu kita luput dan lupa bahwa Allah itu kan menguasai setiap keadaan, menguasai setiap, nggak ada satu waktu atau satu tempat yang Allah tidak tahu. Nah, kekuasaan Allah yang besar itu harusnya membentuk keyakinan dan kepercayaan yang besar pula tentangnya. Maka dari situ orang beriman itu akan, karena Allahnya Maha Besar, dia akan, keyakinan itu akan mengeluarkan pikiran yang besar, ide yang besar, gagasan yang besar. Nggak mungkin orang beriman itu ide gagasannya rendah dan kecil, karena Allahnya besar yang diyakininya, kan gitu. Karena Allahnya besar yang diyakininya, kemudian kan dia akan keluar lewat ucapan. Maka orang-orang beriman, ucapannya ucapan yang besar, ide gagasan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang kehidupan ini. Nah, sikap perilakunya pun akan begitu. Nah, sikap perilaku kan akhirnya ketika ucapan dan sikap perilaku itu akan mendapatkan reaksi. Reaksi itu kan bisa penerimaan, bisa diabaikan, kita kan, bisa ditolak, dan bahkan ditiadakan. Nggak penting kan, dimusuhi kan gitu ya. Nah, pelajaran yang penting dari As-Sabiqun Al-Awwalun, satu hal, pegang kepercayaan dan keyakinan yang benar, temukan itu yang benar dulu. Jadi Allah itu bukan sekedar Tuhan yang biasa, tapi dia adalah sebuah gagasan, ide dan konsep yang besar. Ketika orang percaya pada Allah, dia akan terbayang sebuah konsep kehidupan yang besar, sebuah ide gagasan tentang yang besar dalam kehidupan. Dari situ akan lahir niat yang besar, tekad yang besar, visi yang besar, gerak dan rencana yang besar. Jangan sampai rencana orang-orang beriman biasa-biasa aja. Tapi harus, dari situlah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya memiliki keyakinan besar itu dituangkan. Akhirnya apa Pak Fauzi? Gagasan besar tentang tauhid Allah itu sampai menguasai dunia. Jadi dia dengan kebesaran gagasan, ide, keyakinan, tekad yang besar itu, dia bergerak meluaskan Allah itu hingga menguasai dunia. Jadi Allah bukan berani, tapi harus berkuasa di dunia. Dan Nabi dan sahabat melakukan itu. Nah, reaksi udah pastilah, nggak ada yang nggak reaksi. Reaksi bisa negatif, bisa positif. Dan reaksi negatif kan semua pejuang pasti menghadapi tantangan. Nggak ada pejuang yang, kalau kata Jenderal Sudirman mungkin, semakin kau dekat dengan cita-citamu, semakin berat tantangannya akan kau hadapi. Ya. Jadi ada yang jalan lurus. Ada. Oh, pejuang. Pak Fauzi, iya. Ini sebentar. Iya, udah. Jadilah pejuang. Kita harus jadi pejuang. Anak muda kalau nggak berjuang, anak muda apa ya? Iya ya. Alay lah ya. Dan di surga nggak ada orang-orang alay maksudnya. Kita harus jadi pejuang nih ya, pejuang tentunya dengan memperjuangkan hidup kita untuk ke depan supaya bisa lebih baik lagi. Nah, Abah mungkin terakhir ya, motivasi buat teman-teman Asyifa, Abah dari Abah. Oke, teman-teman Asyifa, kita punya tagline, sekolah untuk calon pemimpin umat. Ini bukan gagah-gagahan, ini bukan hanya sekedar slogan, tapi ini sebuah mimpi besar yang kita bangun dari nilai-nilai Islam. Ya, Allah menyuruh kita, tujuan Allah menciptakan kita kan sebagai khalifah. Dari doktrin itu saja kita udah kebayang apa yang kita lakukan, yaitu mewujudkan kepemimpinan di muka bumi ini. Maka tagline sekolah calon pemimpin umat adalah tagline yang punya dasar yang kuat dalam doktrin Al-Quran, dalam ajaran Islam. Jadi tentunya pemimpin akan lahir dari jiwa-jiwa para pemimpin. Jadi pemimpin tidak akan lahir dari para pecundang, atau maksudnya pemimpin tidak akan lahir dari guru-guru yang lemah dan sistem yang lemah. Pemimpin akan lahir dari guru-guru yang kuat, dari sistem yang kuat. Itu akan melahirkan pemimpin. Jadi oke, untuk Sivitas Akademika Asyifa Kolbu, orang tua dan hadirin, ayo kita siapkan generasi hebat untuk Indonesia, untuk dunia, dan itu kita punya modal kekuatan. Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih Pak Bos. Ya. Sahabat Asyifa yang sudah mendengarkan kita, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Abah. Sama-sama. Sudah hadir di Minta bincang. maaf pada pemirsa sahabat Asyifa. Sudah hadir di bincang Ramadan kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu dan manfaat yang kita dapatkan pada hari ini, yang bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak kecil duduk di atas papan, memakai dasi dan juga celana.
banyak ilmu yang sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak makna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.